Dieng. Aku Ulin Palupi, putri berasal dari Jogja yang akan berkeliling wisata di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah ini. Berdarah asli Jawa, masa kecilku memang banyak dihabiskan di Kalimantan, mengikuti orang tua yang berdinas di sana. Meski begitu, aku tetaplah putri Jawa yang senang menikmati beragam budaya dan kuliner khas Jawa. Kontur tanah Dieng yang berbukit, dingin dan subur ini menjadikan pertanian dan perkebunan sayur merupakan sumber mata pencaharian hampir 90% warganya. Bersama Bu Romlah yang asli warga Dieng ini, kami akan mencari salah satu jenis tanaman khas Dieng yang bisa diolah menjadi beragam makanan khas Jawa. Ini dia, karika, atau yang biasa disebut pepaya gunung oleh masyarakat setempat. Tumbuhan yang berasal dari dataran tinggi Andes di Amerika Serikat ini hanya bisa hidup dan berbuah di daerah dengan ketinggian 1.500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Karika biasanya ditanam di pematang lahan pertanian sayuran. Hanya ada beberapa warga saja yang khusus menanam karika di dalam satu kebun. Semakin besar dan tua pohon karika, tentu saja akan semakin tinggi dan sulit untuk mengambil buahnya. Ditugasi Bu Romlah untuk memanjat, tentu saja aku siap. Walaupun rasanya sudah lama sekali aku tidak memanjat pohon. Untunglah batang karika yang aku panjat ini memiliki cabang. Meski sedikit sulit, aku masih bisa menaiki batang karika ini. Itu yang sebelah sana itu belum diambil. Itu yang sebelah sana. Buah yang diambil adalah yang sudah tua dan ditandai dengan kulitnya yang sudah berwarna kuning. Oh iya, aku juga harus menggunakan sarung tangan saat memetik karika agar tidak terkena langsung dengan getahnya. Jika buah yang sudah matang bisa diambil langsung dengan cara dipanjat, maka buah-buah yang berada di ujung pohon dan jauh dari jangkauan tangan, aku ambil dengan bantuan galah atau penjolok ini. Hasilnya, buah akan terkumpul di dalam plastik wadah galah bambu ini. Selain buahnya, Bu Romlah juga akan mengambil daun karika. Kita ambil daunnya ya, Mbak. Iya, Bu. Buat makan di rumah sama sayur. Awalnya aku pikir buah dan daun karika cukup untuk melengkapi pengolahan masakan Dieng berbahan baku karika. Ternyata bagian batangnya pun bisa diolah menjadi panganan yang istimewa. Pak Soha ikut membantu kami mengumpulkan bagian tunas dan batang muda karika ini. Colokannya apa lama? Dingin ya Bu di sini. Seling pengangkut barang ini baru ada beberapa tahun belakangan. Seling terbuat dari besi baja yang menggunakan mesin sebagai penggerak kadrol yang bersambung pada besi dudukan barang dan mampu membawa beban sampai 200 kg. Mas, nanti saya tunggu di bawah ya. Makasih. Ayo, Bu. Aku dan Ibu Romlah juga memanfaatkan seling sepanjang 300 meter ini untuk membawa turun buah dan batang karika hasil panen kami tadi. Makasih, Bapak. Bu, yang kayak gini. Jangan yang itu yang lembek, yang keras aja, jangan Oh, yang ini. lembek. Oh ya. Selain dibuat manisan sebagai oleh-oleh dari Dieng, buah karika juga bisa dibuat menjadi beragam makanan yang enak dan lezat. Salah satunya dibuat menjadi kue awuk-awuk. Buah karika yang digunakan adalah buah yang sudah tua dan berwarna kekuningan, tetapi teksturnya masih cukup keras. Mengupas karika ini ternyata gampang-gampang susah. Ukurannya yang kecil serta getahnya yang cukup banyak membuat permukaannya menjadi agak licin saat dikupas. Buah karika yang sudah dikupas, selanjutnya
selanjutnya dicuci bersih hingga getahnya terbuang. Meskipun bentuknya sama, tetapi buah karika memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibanding buah pepaya. Teksturnya pun jauh lebih alot dan tidak selembut buah pepaya, serta memiliki rasa yang lebih asam. Untuk dibuat menjadi kue awuk, buah karika harus dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil agar mudah bersatu dengan adonan kue awuk. Buah karika utuh dibagi dan dibelah menjadi beberapa bagian kecil. Potongan buah karika yang sudah aku iris tadi selanjutnya dikukus sebentar sekitar 15 menit. Tujuannya untuk melunakkan tekstur buah karika yang sedikit alot. Pengukusan juga untuk menghilangkan sisa getah yang masih tertinggal. Selain sebagai penambah gurih, kelapa juga bisa menambah rasa dan mengurangi tingkat keasaman buah karika yang akan dimasak. Terus apa lagi? Mbak Odin itu bantu apa ngelap-lap daunnya dulu. Oh, ini. Ini yang udah dipotongin. Oh iya. Adonan kue awuk-awuk terbilang sederhana. Beras ketan yang sudah matang dan ditanam sebelumnya dicampur dengan parutan kelapa dan diaduk bersama gula dan garam. Setelah itu, barulah potongan karika yang sudah dikukus ikut dicampurkan dengan ketan dan bahan lainnya. Jika semua bahan sudah tercampur, maka adonan selanjutnya dibagi ke dalam bungkusan kecil daun pisang. Satu bungkus berisi sekitar 2 hingga 3 sendok campuran adonan kue awuk. Jarang-jarang aku membungkus kue dengan cara seperti ini. Adonan diletakkan di tengah daun dan kedua ujung daun ditutup rapat dan ditusuk dengan potongan lidi agar isi kue tidak keluar. Bungkusan kue awuk ini rupanya sederhana, sama seperti saat kita melihat penjual nasi membungkus makanannya. Tetapi karena belum terbiasa, pekerjaan mudah ini menjadi cukup sulit bagiku. Udah Bu ya? Ya. Campuran bahan kue awuk-awuk sebelum dikukus sebenarnya sudah bisa dimakan langsung. Hanya saja jika kita masak lagi, maka akan menghasilkan kue yang lebih nikmat. Aroma dan rasa potongan karika kukus akan bersatu dan bercampur dengan ketan dan juga kelapa parut. Hanya butuh sekitar setengah jam, kue awuk-awuk karika ini siap untuk dinikmati. Tekstur buah dan rasa yang cukup segar membuat mudahnya proses pengolahan karika saat dicampur dengan beragam bahan pembuat makanan tradisional lainnya. Kandungan serat, vitamin, dan arginin dalam buah karika sangat baik untuk menghambat tumbuhnya sel kanker dalam tubuh. Juga baik untuk menjaga kesehatan usus dan pencernaan. Manfaat yang luar biasa dari buah istimewa ini.